Halo semuanya, selamat datang kembali di Hublu Connects ya. Hari ini kita akan bicara tentang topik yang agak-agak seru dikit nih, yaitu space, the final frontier atau ruang angkasa. Untuk itu saya udah ditemenin oleh dua sahabat saya, ada Miss Ann Kamaro, founder dan juga CEO dari Antarexa, dan juga ada Bro Alman Ali nih, jadinya pengamat industri pertahanan dan aviasi dari Semar Sentinel ya. Jadi welcome guys. Selamat Thank datang di Hublu you. Connects. Thank you. Teman-teman lama bertemu lagi. Kayak reuni. Nah, jadi N ini kan sebelumnya kan lu kan banyak di industri pertahanan juga ya. Jadinya artinya di Lockheed Martin, di ini. Nah, kenapa terus tiba-tiba jadi memutuskan untuk mendirikan Antarexa gitu? Sebenarnya dari awal juga saya join Lockheed Martin Mm-mm. karena space systems-nya Mm-mm. gitu. Cuman karena portfolionya Lockheed itu kan lebih banyak di militer Mm-mm. ya. Jadi space komponennya sangat sedikit gitu kan. Mm-mm. So I decided like kayak kayaknya nih birahi gue nggak terpenuhi deh, gue bikin Antarexa aja gitu loh. So dan memang opportunity-nya saya ngelihatnya di situ. Because the space industry is growing globally dan mereka butuh banyak human capital gitu. Jadi memang maksudnya ya of course Indonesia as a country juga sebagai user harusnya ya dari space technology yang bisa sangat membantu kita di berbagai macam hal yang berkaitan dengan SDGs, carbon market and so forth. Tapi juga secara human capital kita juga sebetulnya bisa berkontribusi di ranah downstreamnya gitu. Jadi mungkin di infrastruktur yang enggak. Nah di situ makanya akhirnya of course being in Lockheed saya belajar banyak sekali. Tapi there's a lot of things yang saya nggak bisa kerjain kalau saya stay di military industry itu gitu loh. So ya udah saya keluar aja dan lebih mendalami space industry yang notabene sebetulnya itu kan aerospace anyway kan gitu loh. Cuman kan memang ada yang commercial sama ada yang defense gitu. So sekarang aplikasi dari space technology yang memang biasanya dipakai di defense kan sekarang sudah di commercialize juga. Nah sekarang kita coba terapkan untuk commercialization-nya. Nah, kalau Antarexa sendiri sekarang fokusnya di mananya parts dari space ini? Pastinya masih increasing awareness ya untuk ketertarikan publik, edukasi tentang antariksa karena masih banyak sekali yang baru tahu lah atau belum tahu sama sekali manusia pernah ke bulan gitu kan, sedangkan Amerika udah mau balik lagi ke sana bulan Maret gitu. Terus jadi di Indonesia sendiri masih banyak sekali yang harus diedukasi, sedangkan yang sudah tertarik yang memang space enthusiast itu kita coba tambah lagi capacity buildingnya, educationnya. Jadi kita akan mempersiapkan program-program matrikulasi lah judulnya. Karena kalau untuk di Indonesia itu dari 2.700 kampus yang ada di Indonesia cuman satu aja yang offer space related degree, yaitu ITB. Nah kalau yang jadi nggak mungkin human capital kita di Indonesia bisa grow gitu loh. So kita akan coba memberikan program-program yang memang bisa diarahkan ke employment ya. Jadi enggak yang employment tanpa harus menjadi citizen Amerika gitu kan. Biasanya kan kalau di space, di defense itu kan ada high security clearance, kita harus jadi US citizen or so on and so forth gitu. Nah sekarang kita coba mempersiapkan human capital di Indonesia dari program education, matriculation yang supaya the future generation yang bonus demografi Indonesia 2030 ini bisa even like work from here and still be part of the global space industry gitu loh, khususnya di bidang artificial intelligence untuk Earth observation sama lunar robotics. Lunar and Mars Robotics. Iya, jadi gue sendiri dulu sempat hampir jurusan astronomi sih waktu kuliah ya, jadinya karena memang hobi juga, cuman
pikir waktu itu kalau jurusan astronomi ntar nyari kerjanya apaan di Indonesia. Ya agak susah sih. Tapi sekarang astronomi juga udah mulai kepake di satellite companies ya. Ya, kan ada beberapa alumni Indonesia juga yang astronomi tapi kan kerjanya di Jerman ya, di Max Planck ya kan, di mana gitu. Jadi kalau itu scientist banget. Kalau di Indonesia sih kayaknya nggak ini juga gitu. Kalau astronomer sekarang sebetulnya untuk commercialization industrinya itu bisa masuk ke space resources, which is asteroid mining, ya kan, sama space debris identification. Jadi kan sekarang juga udah mulai banyak, ya nggak banyak sih, ada beberapa tambahan, nggak cuma satu aja untuk space debris. Keren sih ya. Terus tukang gitu sampah ya, tapi tukang sampah luar angkasa gitu. Iya, dan itu pasti butuh astronomers, terus sama astrophysicist kan, sama yang mungkin lebih kompleks is space resources, which is identification of asteroids, near Earth asteroids, untuk bisa di mapping yang mana yang akan di mine. Nah, jadi kalau ngelihat sekarang, kalau minat-minat anak-anak sekarang gimana? Kalau pengalamannya udah space education ini kan, soalnya Antariksa ini kan juga menjalankan program space education ya, selain awareness ya. Jadi Mbak N ini kemarin juga seru juga bawa tour beberapa kali ke ngeliat launching roket ke Baikonur kemana. Ya, jadi buat yang minat-minat itu ya, sebelum pandemi ya. Nanti gimana kalau ngeliat anak-anak sekarang, apa benar kalau tertarik? Dari infographics kita kemarin juga agak kaget ya. Jadi sebenarnya tadinya kan fokusnya memang Indonesia. Of course mayoritas audience kita Indonesia, tapi ternyata kita juga have a global reach of 42 countries lah. Jadi seluruh dunia. But that's the nature of space in itself kan. Kalau space kan memang humanity ya, kita cross border, milik semua. Ya, cross country, cross nationality. Jadi so the community is actually a global community. That's why our name is Antariksa Space Global. That's the idea. Terus kalau dalam Indonesianya sendiri itu sekitar 115 kota kabupaten lah ada dari audiensnya kita ya. Jadi yang memang engaging, terus semuanya wadahnya di Antariksa jadinya itu ya. Well, maksudnya atau itu di berbagai macam forum atau gimana? Mereka semuanya di Antariksa, tapi itu yang kayak pernah ikut webinar kita gitu loh, tertarik, ada mereka social media members kita, community di WhatsApp group atau di Telegram gitu. So it was also interesting karena jadinya kita ngelihat itu spread across juga ya, dari Sabang sampai Papua juga ada gitu loh. Dan bener-bener yang ternyata titiknya yang kita kayak ini titiknya jauh banget gitu. Jadi kayak di Sumatera Selatan di bagian mana gitu kan. Jadi sebenarnya ya ketertarikan terhadap antariksa ini kan ada di Indonesia, dan anehnya di remote area justru yang di kota itu agak kurang gitu loh. Ada dan ya cukup tinggi juga numbersnya gitu. So mungkin ke kota bintangnya beda kali yang dilihat gitu, gimana? Iya, kalau di sini kan artis, sinetron gitu loh, bintang film. Tapi so we wanna grow that. Dan of course basisnya astronomi di sini lebih kuat karena memang basicnya kebanyakan sukanya astronomi sih, even yourself sukanya astronomi kan gitu. Tapi kalau kita kan kembali lagi ke astronomi agak susah nyari kerjaan ini untuk commercialization-nya gimana ya gitu kan. Kalau misalnya jual teleskop and so forth, that's very retail ya gitu kan. Tapi kalau astronomi ya selain space resources sama space debris itu yang kita masih agak jauh lah ya. Itu harus jago di AI-nya aja dulu baru bisa employable gitu loh. Tapi kalau yang lain-lainnya ya kita akan mencoba mengarahkan ke yang memang berkaitan dengan let's say Earth observation. Jadi ke arah teknologi tapi aplikasi space technology gitu, yang memang either kegunaannya kembali lagi ke militer, intelijen, atau ke stakeholders yang berkaitan sipil lah ya, sipil. Untuk SDGs ya kan, which is yang sekarang semuanya diperluin anyway kok, karena kita ada si climate change, ada compliance dari buyers misalnya gitu loh, terus ada ESG barometer gitu kan, dan itu semua belum lagi dengan natural disaster yang terus-terusan kalau di Indonesia kan it always happen ya kan. Ya kalau kita lihat juga kan
banyak data kan dari satelit NOAA, satelit NASA ya, Iya, betul. kalau Tsunami, gempa segala macam. semua. Nah, tapi maksudnya ya satellite provider itu kan akhirnya tambah banyak, nggak cuma communication aja, tapi ada yang earth imaging kan. Nah, itu yang lebih penting sih. Tapi kembali lagi itu picture worth 1,000 words if it's analyzed, if it's interpreted gitu. Tapi kalau cuman kalau data satelit apalagi ya, kalau cuman gitu aja terus tidak ditranslate, tidak dijadikan insight dan wisdom dan pada akhirnya rekomendasi kebijakan publik untuk negara atau untuk pemimpin perusahaan, akhirnya tidak akan ada perubahan kan gitu loh. Jadi itu yang human capital yang kita coba arahkan kerjasama dengan ya academic institutions untuk bisa having that bonus demography opportunity gitu loh. Jadi mungkin kita tidak bermain di infrastructure tapi kita bermain di applications, space technology applications yang berkaitan dengan space data. Jadi kalau kita ngomong satelit, jadi kita nanya nih ke Bro Alman nih kan akhir-akhirnya jadi banyak ini ya lagi seru ya ngomongin satelit ya. Jadi tapi kan kalau kita ngeliat dari situ kan kayak soal orbit 123 gitu ya. Jadi kita ngeliat sebenarnya banyak juga di kita ini bukan cuma orang awam nih. Jadi bahkan banyak juga policy maker ya, artinya pembuat kebijakan ini nggak paham juga ya soal apa sih aturan yang berlaku di space itu berbeda gitu. Masalah teritori ini kan nggak ada kalau di space itu. Jadi hanya karena orbitnya di atas Indonesia bukan berarti milik Indonesia kan gitu, seperti itu. Nah gimana nih Bro Alman ngelihatnya nih, apakah awareness ini memang masih perlu diperdalam lagi spesifik di industri-industri tertentu gimana? Atau dan industri kita sendiri gimana sih sebenarnya? Siap nggak sih gitu? Atau hanya sekedar user aja gitu? Ya, seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak En, kita masih perlu membangun awareness mengenai kedirgantaraan khususnya industri antariksa, karena industri ini memang high tech, high cost dan juga high risk, dan industri kita memang belum sanggup untuk sampai ke sana. Jadi high risk ini bukan cuma pilot yang terbang ya, tapi maksud orang yang ngambil jurusannya juga nanti high risk nggak dapat kerja nih kan? Betul. Anda bisa lihat bahwa berapa banyak Bro Wira bisa lihat berapa banyak lulusan yang terkait dengan aerospace dan sejenisnya itu yang tidak kembali ke Indonesia kan, ada yang kerja ke Jepang. Betul. Karena mereka ketika ingin kembali ke Indonesia tidak ada tempat untuk mengimplementasikan diri. Kemudian suasana lingkungan untuk mengembangkan teknologi dirgantara, entah itu peroketan, entah itu masalah misalnya penginderaan jarak jauh itu kan masih belum subur ya di sini gitu. Jadi itu tantangan tersulit kita gitu. Dan kalau kita bicara industri, ya kita tidak bisa mengharapkan seperti di Amerika ada pihak swasta seperti katakanlah Elon Musk atau Virgin Atlantic yang mau berinvestasi meluncurkan roket gitu. Di sini semua masih tergantung sama pemerintah. Dan kalau Bro Wira lihat sejarah lagi dari tahun 60-an sampai sekarang, kemampuan roket kita ya begitu-begitu saja gitu. Sampai sekarang kita belum bisa memproduksi roket untuk meluncurkan satelit. Masih riset terus. Bahkan kalau kita melihat dari era 2009 sampai sekarang itu sepertinya kita mengalami jalan tempat ya untuk riset roket itu. Kalau melihat data terakhir itu 8 itu baru merencanakan meluncurkan roket dua tingkat tahun 2040. Jadi semuanya masih belum mature ya. Apalagi kalau kita lihat anggarannya 8 tahun lalu 8 cuma dapat anggaran sekitar 800 hampir tidak sampai 900 miliar rupiah per tahun. Dan untuk pengembangan riset dan inovasi dan riset itu hanya 504 miliar. Itu pun dibagi-bagi lagi, ada yang roket, ada yang penginderaan jauh dan lain-lain. Artinya memang peran pemerintah itu masih kurang di sini. Untuk mendukung industri kedirgantaraan. Di sisi lain memang awareness para pengambil keputusan kita untuk masalah orbit satelit, hukum dirgantara juga hukum antariksa juga masih lemah. Seperti Bro Wira bisa lihat kan ketika kita 2 kali kalah di
pengadilan arbitrase di London dan di Singapura kan. Inilah karena kita semuanya belum siap dalam sisi awareness, sehingga peran yang dimainkan oleh Mbak En ini ya sangat penting lah untuk membangun awareness antariksa kita secara luas, apalagi khususnya ke generasi muda, anak-anak muda. Jadi kan di Indonesia ini kan terakhir-terakhir ini kan tahun 2 tahun terakhir kan banyak banget katanya crazy rich ya, sultan gitu apa. Masa nggak ada yang kayak Elon Musk gitu mau bikin roket terbang kayak ini? Gimana? Apa crazy rich ini semuanya harus diprogramkan untuk ikut penataran dulu di antariksa gitu? Separah itukah itu atau memang? Ya ini kan kita juga ngomong awareness nggak cuma di level student ya. Kalau student tuh is just fresh breed aja, kita start from zero gitu. Tapi sebenarnya yang lebih susah educating and increasing awareness di yang orang dewasa, termasuk para pejabat ya kan, yang berkenaan gitu loh. Karena ya udah ada politiknya, udah ada ideologi tersendiri, bahkan yang tidak peduli tentang antariksa gitu. Karena mayoritas manusia di Indonesia ini adalah orang-orang bumi. Kita adalah negara yang kaya dengan natural resources gitu loh. Jadi apalagi mikirin space resources, mining asteroid mah dia nggak mikir. Hah, ngapain orang di belakang rumah gue ada gitu, ada semua gitu kan. Tapi maksudnya ya senegara China aja yang ya kalau China sih mau nggak mau ya dia 1 billion people juga dia harus mikirnya way far ahead kan gitu loh. Jadi di sebuah negara aja yang China yang investasi miningnya udah di mana-mana aja dia udah mikir gitu kan. So Indonesia itu kan memang behaviornya karakteristiknya very short term ya kan, yang ada besok aja. Ya kalaupun dunia kiamat bukan gue udah mati duluan gitu loh, gue gak peduli sama yang lain-lain, bodo amat gitu kan. Jadi ngapain juga mikirin space ya kan, padahal ya itu gak salah juga sih mikir kayak gitu, karena kan we need to put food on the table, right? Jadi ya memang ada, memang harus kayak maksudnya setiap manusia sudah ada apa ya takdirnya masing-masing lah. Ada yang ngurusin ini, ada yang ngurusin itu kan. Tapi kan kalau misalnya nggak ada yang ngurusin masa depannya sama sekali ya bingung juga, karena eventually kan itu akan habis. And that's what Elon is doing basically gitu kan. Ya udahlah lu semua yang ngurusin ini, gue ngurusin ini, karena memang dia yang pengen, dia yang bisa, dan dia juga willing to put his own resources there for this gitu kan, yang pada akhirnya gerombolan itu datang sendiri juga kok. Karena apa? Apart from disrupting the market ya kan, kalau yang kita mau promosikan dan kita mau informasikan itu space is much more than that. Antariksa itu nggak cuman colonizing other planet yang memang lu nggak harus peduli gitu kan. And by the way, I think manusia akan tinggal di bulan dan Mars duluan sebelum kita punya roket deh, Mas. Kayaknya lebih cepat itu gitu loh. So tapi kegunaannya space exploration, especially ya itu aplikasi teknologinya, karena ini adalah industri yang sangat high tech ya kan. Dari semua itu kita punya handphone, kita punya kamera, kita punya segala macam sampai kasur, itu semua asalnya dari space program gitu. Karena kan high tech sekali. Jadi kenapa akhirnya juga negara-negara adidaya itu sangat gencar sekarang, karena selama COVID ini kan aviation nggak kemana-mana, they have to invest their money in something gitu, makanya semuanya dibuangnya ke space. So with knowing that like akhirnya semuanya grow ya kan, with like record breaking every year, kayaknya investment in space itu selalu nambah ya kan, so the economy is gonna grow there and you cannot kayak nggak bisa di stop aja, the future is there gitu. Jadi kalau kita nggak kita nggak harus, Indonesia tidak harus bermain di situ. Tapi kalau misalnya enggak, ya mau produk apapun yang dihasilkan dari negara ini itu udah nggak akan laku lagi gitu. Karena semua orang istilahnya ya itu orang-orang yang lain udah nggak bermain di situ gitu. Udah they don't even live here anymore mungkin ya kan. Dan they're already preparing for something else gitu loh. Dan menurut survei yang kita kasih aja ke anak-anak gitu loh, itu cukup kaget juga. Dari Indonesia aja setidaknya ada berapa ratus orang yang udah pakem banget, iya gue mau pindah ke bulan titik gitu. Jadi kayak berarti ada ketidakpuasan dong dengan tinggal di negara ini gitu loh.
So astrososiologinya kan juga kita lihat ya. Saya sih nggak mau pindah. Saya sih orang bumi juga. I love my beach. You know, I like the beach ya, the best gitu kan. Cuman it's more of the space technology application yang sebetulnya kembali lagi kalau kita mau ngomong Indonesia ini kan butuhnya. Kenapa sih stagnan terus? Karena kita tidak punya inovasi teknologi gitu loh. Negara tidak pernah investasi banyak dan mengedepankan let's say R&D or science gitu kan. Sementara itu kan semuanya setali berapa benang kalau whatever the peribahasa is gitu kan. It's all connecting the dots dan sayangnya metode bisnis praktis di Indonesia juga kan lebih menganggap produk luar negeri karena sistem procurement di sini, sistem pengadaan yang memang ya cara bisnisnya seperti itu gitu, cara orang make money-nya seperti itu. Udah kita terima barang jadi aja. Itu antara kita emang kaya banget gitu kan. Beli aja udah, kita nggak tahu ngapa-ngapain gitu. Kan crazy rich, ya atau kita orang yang malas banget aja udah, ya kan. Kalau nggak orang kaya banget, orang malas banget gitu, udah beli aja. Tapi jadinya nggak grow. Nah, so dengan segala Indonesia 5 besar dunia, ya kan, target ekonominya itu GDP-nya gimana caranya kalau memang produk-produk yang dihasilkan tidak akan bisa kompetitif, sementara negara yang lain sudah investasi gila-gilaan, kan mereka akan come up with new technology kan, dan kita akan ketinggalan. Jauh deh, kita ujungnya beli-beli lagi sama dia gitu loh. Sementara kita UKM aja terus gitu kan. Dan I'm not saying UKM is bad, but how can you improve the manufacturing of these UKM, ya kan, small businesses, supaya barangnya gak usah jauh-jauh deh, sama Thailand aja dulu bisa compete apa enggak gitu, in terms of agriculture, in terms of kerajinan tangan, ya kan, jadi lebih efisiensi, jadi produknya itu harganya bisa 5x, nggak cuma 1x, tapi ada banyak. Nilai tambahnya terus. Nilai tambah kan, jadi kan value add gitu loh. Dari inside processing aja deh, misalnya kopi coba dijadiin processed good ingredients gitu atau whatever, ya kan. So kalau memang negara ini mempunyai political or economical ambition seperti itu, ya kan, mau regional player kayak atau mau global player kayak gitu, despite of the achievements yang kita sudah punya sekarang, bahwa we're chairing G20 this year, and then sederet lagi lah kita mediasi ya dari hubungan luar negeri kan gitu. Tapi host aja dong berarti IO gitu. Kayak IO kan tidak mendesain apapun. You don't have any, what's the political power of being a host gitu. Okay, you're facilitating, then you know everybody's secret lah, let's say gitu kan. But so what's your role in all of this juga? So bisa menggerakkan sesuatu yang lebih lagi, atau ya for our keuntungan juga apa, ya kan? Kalau cuma mau ya udah pakai rumah kita aja, kita punya Bali. Memastikan gitu, semua tamu difoto dengan baik dan tertib. Ya, sesuai kan? antrian. Gitu akhirnya ya udah, jadi gitu-gitu aja gitu. Jadi lebih ke arah sana, dan di space technology juga kan yang whatever it is, itu sebenarnya it's just another exploration. Yang kalau misalnya memang Indonesia negara sumber daya, ya kan, ya whatever it is, teknologi, lunar technology and Mars technology itu akan kepake juga di terrestrial industri kita, especially energy, solar panels, battery. Ini lagi heboh baterai kan. Iya, gitu itu kan semua asalnya dari space technology juga kan. Ya, Kevlar, lunar technology. Ya. I mean, like lunar, kita lagi like I'm personally obsessed with like lunar technology at the moment, because like all of the innovation yang dari situ kan seru banget gitu ya. Apalagi the moon is very cold. Jadi innovation teknologi buat baterainya mereka tuh keren gitu kan, bener-bener yang harus as efficient as possible gitu loh. Dan that rover harus bisa jalan, harus bisa nyala all the time dengan extreme temperatures, very minus kan gitu. Exposure ke sunnya juga sedikit and so forth gitu. Jadi kembali lagi, kalau cuma jual tambang doang, maksudnya kayak isinya aja ya, nggak diproses, ya kan. Ya emang harus ada sih yang melakukan itu, tapi kalau diproses lebih lagi, lu bisa lebih tajir lagi lo, by the way gitu.
Iya kan, kalau memang orientasinya uang dan memang demennya duit, pengen kaya gitu kan, crazy rich, you can be even Bisa. crazy rich Iya, gitu. crazy rich. If you actually like invest and in that type of R&D, and then eventually you share the IP of the technology gitu, and we can help you with the companies that are actually exploring lunar technology and actually doing it gitu kan. And also Martian technology, and that's also why UAE menjadi menarik karena ya mereka juga investing all of their money, especially Martian technology untuk their desert. Karena mirip ya. Ya, dan Sama-sama dia juga kan padang pasir kan. Gitu. Iya, dan dia juga kan mau shift dari fossil fuel ke another economy gitu loh. So ada long term planning di situ. tiba-tiba dia juga jadi pemain gitu. Pokoknya gue mau ke Mars tahun sekian, punya program ini, meskipun programnya yang ngerjain orang-orang lain juga, Jepang, US juga kan gitu. It doesn't matter, they have the money and they have the willingness and the political will untuk itu. They're building like a big Mars city there dengan 3D robot, 3D printing, robotics, terus kayak dia punya space farming juga untuk desertnya dia basically ya kan. Kalau dia bisa nanam di Mars, pasti dia bisa nanam di backyardnya dia sendiri gitu. So I don't know apakah Indonesia sudah mempunyai outlook yang seperti itu. Bahwa kembali ke awareness-nya, ketidaktahuannya dari level pejabat sampai policy maker, sampai ya mungkin beberapa policy maker yang space law udah paham ya, tapi masyarakat umum gitu masih belum tahu juga. And the development there is very rapid, is very fast. Terus ya yang pada akhirnya itu semua akan di commercialization dan jadi jual ke kita juga yang kita nggak punya gitu. Komputer mana yang paling cepat, microchip mana yang paling cepat, belinya ke dia lagi yang gitu. penting bisa digesek gitu aja. Iya. Gitu kan. Jadi I don't know where to start except from giving the awareness and education in terms of kayak kembali lagi space technology itu banyak sekali. There's the technology, there's the industry, even in the research itself gitu kan. Yang when we research something in space, it's just sebenarnya hanya sebuah laboratorium aja. Kalau orang ngetesnya di darat, di laut, di udara gitu kan. Ya ini laboratorium dengan zero gravity ini gitu. Inovasi-inovasi untuk pharmaceutical, untuk medicine. Itu kan kayak untuk cancer research, untuk tumor research gitu. Jadi sebenarnya secara medical dengan kita riset sesuatu di space itu kita juga semakin mengenal diri kita sendiri. Limitnya apa gitu kan. Terus kayak kalau orang kanker mungkin udah nggak kemoterapi lagi, dia di space station aja gitu sebulan gitu kan. Mungkin efeknya akan jauh lebih not as nauseous as kalau dia harus di kemoterapi gitu loh. Jadi itu kan juga yang lagi diliatin terus kayak di research how to grow food, they've already done it gitu loh. So there's a lot of things kegunaan microgravity ini yang zero gravity kita nggak bisa dapat di bumi, dan kembali lagi hasil perusahaan-perusahaan asing itu yang mengirimkan eksperimen ke sana kita yang beli. Dari make up sampai metal, komposit gitu kan, chips, everything gitu. Nah, jadi Bro Aman, jadi kalau dari industri kita ini jauh banget yang ngejarnya ya. Jadi tapi sebenarnya kendalanya apa? Mas Eko, apa sesusah itu kah regulasinya atau memang environment-nya atau apa? Kenapa nggak ada investor yang mau masuk misalnya gitu kan, ngeliat potensi manusianya kan sebenarnya Indonesia ini oke, pinter-pinter. Muda-muda gitu. Yang pertama menurut saya regulasi ya. Regulasi mengenai industri dirgantara ini kan belum ada yang detail, khususnya komersialisasi ya. Artinya kita nggak membahas mengenai bagaimana peran pemerintah mengembangkan roket, tapi bagaimana industri swasta, misalnya tadi seperti gagasan Mbak En itu ada industri baterai untuk mendukung program luar angkasa di negara maju. Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari global supply chain. Nah, ini yang masih menjadi tantangan bagi kita gitu. Bahwa kita harus berpikir, saya setuju dengan Mbak En tadi bahwa kita jangan berpikir bahwa untuk baterai mobil gitu, mobil listrik, tapi juga bagaimana baterai untuk mendukung program luar angkasa. Apakah kita bisa menjadi bagian dari global supply chain? Ya
itu lebih bagus kita menjadi bagian dari global supply chain daripada nggak jadi pemain sama sekali gitu, cuma jadi penonton. Itu yang regulasi ini kan belum ada. Bagaimana komersialisasi antariksa untuk kepentingan ekonomi kita. Jadi kita bukan cuma bikin bandar antariksa di katakanlah di Biak, kemudian orang datang orang bayar, bukan seperti itu gitu. Tapi bagaimana dampak ekonomi dari komersialisasi itu terhadap industri kita gitu. Kita bukan cuma bicara masalah nanti ada hotel di sana laku gitu. Tapi industri bagaimana industri kita itu yang mendukung industri antariksa gitu loh. Apakah kita bisa menjadi bagian dari global supply chain? Itu tantangan besar buat kita, Bro Wira. Nah, itu kayak misalnya dengan yang ada sekarang kan kita juga udah punya kan beberapa industri strategis ya, terutama yang berkaitan dengan pertahanan gitu. Nah, apa ini memang sekarang nggak jalan atau gimana gitu? Ya. Apa kurang luas atau memang kurang budget atau segala macam tantangan yang lainnya gitu. Nah, karena apalagi kan berbagai lembaga riset katakan dilebur satu nih ya. Nah, itu jadi apakah itu menjawab gitu tantangan itu atau malah bikin atau yang dibutuhin justru malah deregulasi gitu, orang bebasin aja riset mau swasta mau apa gitu. Ya, yang pertama kalau terkait dengan antariksa ya, untuk BUMN ya, khususnya BUMN industri pertahanan. Kan sepengetahuan saya nggak ada sekarang yang fokus ada divisi yang terkait dengan antariksa. Dulu waktu masih namanya PT BTN itu ada divisi satelit. Tapi kemudian bubar ketika ada krisis ekonomi dan PTN ganti nama jadi PTDI. Sehingga sulit bagi BUMN sekarang untuk terlibat dalam industri dirgantara karena mereka juga bermasalah dengan financing kan. Bagaimana mereka bisa memperbaiki laporan keuangan mereka dari merah menjadi hijau, dari loss terus bagaimana membukukan laporan keuangan menjadi untung, jadi profit. Itu kan tantangan besar. Jadi industri pertahanan kita kalau kita lihat itu kan sekarang bagaimana mereka bisa survive, belum bisa berpikir lebih jauh dari itu. Kalau swasta ya kita tidak bisa berharap dengan swasta, karena kita tidak punya entrepreneur seperti katakanlah di Amerika gitu. Kembali lagi Elon Musk gitu, atau misalnya Richard Branson gitu, atau Jeff Bezos gitu. Kita nggak bisa melakukan itu. Kalau untuk riset memang sebaiknya saya setuju ada deregulasi gitu. Artinya negara itu tidak perlu semuanya dipegang oleh negara untuk riset. Negara hanya mengarahkan riset saja gitu. Tapi kalau melihat perkembangan terakhir ini kan sepertinya semua tatanan riset yang sudah ada, lepas dari segala kekurangan itu kan dihancurkan. Kemudian mau bikin baru gitu. Ini juga kan akan mempengaruhi bagaimana program pemerintah untuk bisa lebih maju dalam hal teknologi antariksa. Khususnya katakanlah seperti bagaimana kita bisa memproduksi satelit, melanjutkan program satelit, nano satelit dan lain sebagainya gitu. Belum lagi industri roket itu, yang mau gak mau memang harus government yang pegang untuk financingnya, karena swasta sulit untuk diharapkan gitu. Jadi saya tidak terlalu optimis dengan adanya BRIN, dengan model BRIN yang seperti satu komando seperti di tentara gitu. Ilmuwan itu kan menurut saya tidak bisa diperintah satu komando seperti di tentara. Mereka harus dibebaskan untuk berinovasi sesuai dengan kapasitas mereka. Harus bisa. Kalau nggak bisa sekolah lagi. Jadi basically kalau di kita ini juga short term yang bisa diharapin mungkin space, jalan-jalan aja ya mungkin ya. Jadi kalau punya uang, kalau orang Indonesia jalan-jalan juga belum tentu dibolehin sama bulenya aja milih customer kali gitu loh. Bule juga milih customer, masih belum, nggak apalagi gitu ngarepin Blue Origin, they're not gonna like even give you the slot gitu kan. Jadi masih of course white people yang di prioritize, terus udah gitu Europeans ya masih di level itu ya. Cuman ya ke depannya. Tapi ada juga company di Amerika ya, kita juga berpartner sama mereka ya, mereka open lah kalau misalnya emang ada Crazy Rich yang mau ke ISS. Silakan gitu. kontak Mbak En dari Antariksa. Kalau mau ke International Space Station gitu 10 hari aja, tenang, nanti kita training and so on gitu, itu bisa ada yang mau open gitu. Tapi
Kalau masyarakat halayak umur ya yang biasa-biasa aja yang masih itu nunggu harganya turun aja dulu kayak kita naik pesawat lah ya, ya kan? Budget airline kan baru adanya kan lama banget gitu. So give it 10 years. Yakin 10 tahun nih? Kalau perakhiran Amerika sih bisa 10 tahun. 10 gitu. tahun ya. 10 tahun juga nanti kan Bezos udah bikin spaceport di mana-mana. Mungkin mereka juga akan lebih open ya. Kalau dia kan in the end of the day he's a commercial guy anyway gitu kan. Pasti kan sustainability, apalagi Indonesia kan bukan sesuatu yang unfamiliar dia gitu. Kita kita ada AWS, ada segala macam di sini. So eventually the market will always come to the emerging countries gitu kan, ke negara yang tertinggal. Baru terakhir kita dapetnya. Cuma kalau pertama kita belum. Tapi nggak apa-apa juga, maksudnya kan teknologinya juga masih di-develop gitu, to be more safe and so forth. Maybe they can go higher than 100 kilometers. Jadi biarkan mereka jadi kelinci percobaan kalau ada yang meledak. Iya, kalau ada yang meledak biarin bilioner itu aja yang mati kan. Tapi kalau yang ke International Space Station kan itu udah sering udah aman lah, itu nggak apa-apa lah. Itu teknologinya udah set kan. Cuman kalau yang tourism ya kan, yang hanya yang maksudnya in the lower bracket gitu, itu in the next 10 years mungkin suborbital bisa ya kan, tapi that's only like 20 menit kan experience-nya. Terus apalagi ya yang affordable, tapi juga kalau untuk juga sama sekali for the lower income bracket itu akan ada banyak ada mulai beberapa kayak Disneyland tapi temanya space gitu. Kayak di Las Vegas upcoming ada Moon Resort. So itu temanya ini semua lah. Pokoknya it's all about the moon, bentuknya aja kayak bulan gitu. So we're gonna invite them to present in our session juga. Jadi share about the resort, terus nanti ada kayak lunar simulation, kita bisa naik rover gitu loh. Jadi ya at least theme park gitu. Kalau sampai nggak bisa ke suborbital sama sekali ya ke Dufan-nya gitu kan ada. Ya di situ sih. Jadi sebenarnya kita nih kayak ada renaissance juga ya, kayak tahun 60-an 70-an ketika orang sedunia ini lagi tergila-gila dengan space race ya saat itu ya. Kan tahun 60-an 70-an sampai 80-an awal kan tuh kan kayak astronot keren, semua orang cita-cita menjadi astronot. Sekarang lagi. Nah, sekarang kan sempat menghilang tuh ya, selama 20 tahun kan sempat kayak hilang obsesi atau itu, sekarang hype-nya naik lagi ya, jadi space gitu, balik lagi gitu. Nah, jadi namanya Artemis tapi sekarang. Jadi kelanjutan dari Apollo yang sekarang tuh Artemis Generation yang NASA led ya. Itu ada 3 mission. Nah, mission yang pertama ini bulan Maret. Jadi kita juga lagi siapin Moon Camp. So Moon Camp ini. Jadi nggak ada nonton nobar langsung di peluncurannya nih sekarang? Nah, kita karena COVID, karena pandemi. Bisa sih, cuma ya lebih repot aja kan gitu. Maunya nanti pas Artemis 3 yang astronot yang udah ada. Kalau sekarang Artemis 1 itu baru ngetes Orion vehicle-nya aja sama SLS rocketnya aja, yang penting nyampe gitu kan. Amerika juga udah lama nggak kesana kan. So mereka kirim a lot of experiments there, a lot of technology, lunar technology experiment juga yang lagi dicoba kan, sama nyobain roketnya. Terus nanti yang kedua masih nggak tahu apa, kayaknya masih sama lagi payload ya kan. Baru yang Artemis ketiga itu yang baru sama astronot ya? Kan astronot kemarin baru direkrut kan. So I mean of course our target is to be there during the launch, right? And I don't know who's gonna be, kayaknya berapa orang yang pergi. I think sekarang kan udah lagi udah selection, terus sekarang lagi di training, lagi further selection lagi. Yes, untuk yang sekarang sih mungkin masih nobar online aja, atau nanti kita bikin offline di Central Jakarta gitu kan. But so far session-sessionnya karena kita juga always ngundangnya expert yang dari international. It's gonna be online sessions. Nah di Moon Camp ini ada one session juga yang menarik, in situ resource utilization sama lunar robotics. Nah yang bagian lunar robotics ini kita bahas gimana cara, yaitu inovasi yang applicable untuk EV. Karena kan itu teknologinya sebenarnya teknologi bumi yang dibawa ke sana, automation system gitu. Yang paling baru-baru kan automation systemnya, AI-nya gitu loh, sama tapi EV sama ya vehicle-nya itu kan
like either General Motors, Lockheed Martin, and so forth. They're also working on that. So it's automotive cars, automotive industry ya, yang pada akhirnya invest di teknologi itu gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kan bikin greget kan ya, maksudnya kan kayak udah ada yang nerbang. Kan Indonesia juga lagi heboh EV nih kayaknya. Gimana Bro Alman soal heboh EV? Lagi heboh EV Baterai mobil listrik EV sama motor gitu yang Ya, baterainya Cina-Cina juga sih. bagus supaya bebas ganjil genap nih kan. supaya bagus, tetapi kita lihat gimana realisasinya. Kan yang lebih heboh lagi sekarang itu katanya mau bikin spaceport di ibu kota baru. Iya. Oh, don't get me started on that one. Tapi regulasi komersialisasi antariksa katanya lagi digodok. Udah beberapa tahun nih. Jadi ya Godoknya slow Stew, simmer, it's stew stewing, ya. it's Supaya stew. dagingnya empuk banget sampai habis. So ya looking forward juga, kita pengen tahu juga komersialisasinya gimana gitu, karena ya ada kembali lagi juga kok semuanya di 8 ya, nah sekarang kok semuanya di BRIN ya gitu. Ini apa yang berubah ya gitu loh, jadi itu yang mau dicari tahu juga, pengen tahu juga sih. Jadi Iya, padahal- maksudnya kalau kita mau ngomongin space industri di Indonesia, regulasinya mendukung industri atau mendukung negara gitu loh. Jadi negara sebagai fasilitator, lalu swastanya itu kita bisa berkontribusi di mana kalau regulasinya aja nggak ada. Jadi sinerginya di mana, ya kan? Lalu opportunity-nya di mana? And most of all ya roadmap-nya ada apa enggak gitu. Kalau enggak ya kita bikin roadmap sendiri. Space map. Kita bikin roadmap sendiri Star map, ya star udah map gitu gitu ya. kan. Enggak, soalnya kalau dari kita kan lebih ke apa yang misalnya permit atau regulasi yang kita harus minta dari mereka kan gitu loh. Kalau enggak ya udah gitu kan, nggak ada Ya sama udah, sekali. gue bikin sendiri. Nggak kan. mungkin ya, nggak mungkin. di Iya, sini. soalnya kan gregetan gitu, maksudnya udah ada yang nerbangin helikopter kan di Mars, udah ada yang mendarat itu ya. nggak ada yang nerbangin bro, itu terbang sendiri. Iya, maksudnya udah bisa bikin pesawat terbang di Mars, udah ada yang Keren mendarat, banget itu, udah ada yang ingenuity. intercept comet, udah ada yang Nah itu kan adaptation military Betul. technology juga semuanya bisa. nyampe ke asteroid, gitu. ngambil sampel, balik lagi. Sementara kita bikin jalan aspal aja masih ini, urus banjir aja nggak bisa gitu. Itu harga minyak goreng aja masih belum bisa sama katanya kemarin. Indonesia satu waktu aja nggak jadi. Satu waktu satu minyak goreng nggak beres-beres tuh gitu. Jadi ya kalau spaceport duluan kita tinggal di bulan, beneran ada percaya? Ya memang space Nggak banjir di bulan soalnya. memang gempa aja. kedirgantaran ini dipandang sebagai hal yang rumit ya, karena memang tinggi sekali gitu, sehingga hanya memang orang tertentu yang punya perhatian, punya concern gitu lah. Itu tantangan buat kita lah, dan ya terima kasih kita ke Mbak An kan sudah berkontribusi untuk membangun awareness kan. Ada abdi negara Jo. Terima kasih ke semua Bro Alman dan Mbak M juga nih. Dapatnya bintang kecil. Sertifikat. Soalnya kita kok di Gelora selalu ngomong, langit Indonesia ini terlalu tinggi, terbangnya tapi terlalu rendah. Jadi mungkin bisa dikoreksi kali ya, luar angkasanya terlalu tinggi gitu ya, kitanya roketnya nggak nyampe-nyampe gitu. Masih satu stage. Masih animasi. Masih animasi. Di YouTube. Ya, semangat. Semangat. Para ilmuwan Indonesia jangan putus asa. Jangan putus asa, ada antariksa ya kan. Kalau butuh penataran tolong hubungi Mbak En. Kalau butuh penataran lebih lanjut nanti dikirimin Bro Alman. Gitu. Thank you nih ya, En. Sama-sama. Thank you Sama-sama. Bro Alman nih udah meluangkan waktunya nih. Tahu sibuk sekali soalnya. Jadi buat rekan-rekan semua yang tertarik juga jangan lupa untuk artinya bisa juga join di Antariksa. Kalau untuk tertarik dengan space, luar angkasa, terutama kan ada space education ya. Ada space Jadi bukan cuma education, rekan-rekan ada tertarik. space food, ada space architecture, ada kita mau bikin challenge untuk space architecture Nah, gimana sama challenge-nya space nih? architects. Nah, jadi begini, Mm-mm. the challenge is going to be mendesain lunar habitation model dengan menggunakan arsitektur tradisional Indonesia sebagai inspirasi. Nah, Tapi jangan bikin rumah gadang gitu ya, nggak bisa ya. Kayak mungkin kayak udah honai kayak roket gitu kan. gitu Kan kan. semua kalau lunar habitation model itu kebanyakan kayak bubble ya kan. And then Mm-mm. yang kita tertarik juga untuk meneliti lebih lanjut bambu
sebagai salah satu mungkin apakah struktur yang harus di genetically modified untuk untuk sebagai structure di bulan, entah itu sebagai habitat atau sebagai furniture. So ya itu yang akan kita gali further, and we're gonna do like challenge untuk ya desain lah. Kapan mulai challenge-nya nih? Gimana orang mau daftar atau mau ikutan nih? Kayaknya masih agak lama. Lagi di meetingin dulu sekarang, so just follow our social media and join our groups, and then kita bakal ada workshop di Moon Camp yang ini juga tanggal 12 Februari ada session Space Architecture bareng sama Moon Metaverse. So those exhibitions juga kita akan bawa ke Indonesia supaya orang-orang juga bisa merasakan sebelum nggak usah pergi ke sana, tapi metaverse-nya mungkin bisa di experience, ya kan? We can give the moon experience to people here. Karena metaverse juga sekarang lagi heboh banget di sini, ya kan? Saingannya Marvel Universe jadi. Something new. Tapi ya itu maksudnya kayak nggak cuman space education untuk SD, kita fokusnya SMA University ya udah pasti gitu, tapi general public siapapun juga, karena pada akhirnya knowledge and education yang kita kasih itu bisa applicable untuk all level. Mungkin ada konsep-konsep yang agak kompleks dan hanya anak SMA yang udah bisa paham kali ya, kayak fisikanya gitu kan, kalau untuk bagian teknologi gitu kan. Tapi nggak juga, maksudnya ada anak-anak yang umur 14, umur 10, kan emaknya aja ikut kelas kita mulu jadi buat gitu loh. Rekan-rekan yang mungkin tertarik bukan cuma buat diri tapi mungkin buat anaknya atau ponakannya atau apa. Atau mengajak bapak ibunya gitu biar ini silakan join ya jadinya. Dan variety of topics-nya justru kita ingin menginformasikan juga bahwa it's not just, nggak cuma roket, nggak cuma satelit terus gitu kan. Kalau mungkin kalau di militer, di pertahanan kan pasti itu mainnya ya. Tapi sekarang ada ya berkembang sekali, ada agriculture, space farming, space biology, space medicine itu udah pasti ya kan. Terus space food especially with all this planning to go to moon and Mars, ya mereka makan apa gitu kan. Terus apa lagi ya space architecture. Kalau untuk Indonesia space law ya kan, kita banyak graduate space law juga dari Indonesia. Mungkin bisa menggali lebih lagi Artemis Accords adalah perjanjian ini internasional global alliance-nya yang untuk kembali ke bulan, sudah ada 15 negara yang tanda tangan. Itu juga agak berseberangan dengan treaty yang sudah ada kan, dari COPUOS, dari Moon Agreement gitu loh, karena kan katanya celestial body itu nggak bisa dimiliki. Nah sekarang ini tiba-tiba permukaan rame-rame gitu loh. Kafling-kaflingin gitu ya. Tunggu dulu nih gitu. Nah ini kita kan jago kan di sini, tanah di mana-mana. Wow tuh maksudnya we do have the talents for that. Tapi ya in terms of space law it's an international community juga yang way more complex daripada space education biasa aja gitu loh. So yeah, that's jadi good luck. We need that. Oke, sekali lagi thank you ke Anne, ke Bro Alman itu buat teman-teman tuh jangan lupa mungkin follow di Antariksa, tapi juga jangan lupa yang paling penting juga follow Gelora TV ya. Jadinya subscribe. Terima kasih Gelora sudah mengundang. Terima kasih. Thank you guys. Jangan kapok-kapok mungkin karena kan space masih luas nih, masih banyak bisa dibahas nanti suatu saat nanti setelah awareness mulai naik. Next trip. Mohon maaf jika ada salah omong kepada pemerintah Republik Indonesia. Sekali lagi thank you, terima kasih juga rekan-rekan udah menyaksikan Hibul Connects ya. Ntar saksikan kita berikutnya. Out. Bye.